Halo guys, ketemu lagi di channel gua Jalan Enak Aja. Dan sorry kemarin-kemarin udah 2 minggu gua nggak upload video karena kemarin pas 2 minggu kemarin itu gua kena musibah, jadi istilahnya kecelakaan lah gitu. Dan gua juga bingung nyampeinnya dari mana, cuman gua ingat-ingat aja. Jadi awal ceritanya itu hanya mau beli bensin di pom bensin yang sekitar Maranatha atas lah, yang mau ke Sarijadi. Udah selesai gua ngisi bensin, terus gua jalan dari pom bensin itu menuju arah gue itu ke rumah gue yang ada di Sariwangi. Jadi gue lewat Lemah Nende terus lurus, dan di perempatan yang kedua, nah itu gue belok ke kiri. Setelah belok ke kiri itu berarti di Jalan Perintis kisaran Sarijadi. Di Jalan Perintis itu gue mengalami musibah atau kecelakaan. Jadi kecepatan gue itu cuma 40 km, dan kebenaran itu pakai motornya bukan pakai Sikohi tapi pakai si Sinmax, pakai Nmax 155 cc itu. Jadi dengan kecepatan 40 km per jam. Nah tiba-tiba di depan gua itu ya ada motor Scoopy di depan gua, dan tiba-tiba jarak 2 meter itu si motor Scoopy-nya tiba-tiba belok gitu, dan kayak seolah-olah kayak motong jalan gitu. Di situ gue mencoba menghindar, stang gue belokin ke kiri, yang otomatis kalau stang belok ke kiri itu berarti si tumpuan spion itu jadi lebih dekat ke muka gitu. Setelah itu gue coba menghindar, tetap nggak bisa gue hindarin. Gue rem dan nabrak si yang pakai Scoopy itu. Dan ternyata yang pakai Scoopy itu adalah anak SMA. Anak SMA tersebut dia nggak pakai helm, juga nggak punya SIM. Gue nabrak dia karena dia motong jalan tiba-tiba. Dia pun nggak pakai SIM, nggak pakai apa, tiba-tiba belok, motong. Setelah gue nabrak, ternyata di belakang gue itu ada motor lagi, kayaknya mungkin kecepatannya lumayan gitu. Setelah gue nabrak, dan setelah nabrak itu kepala gue yang pakai helm itu di situ kondisinya tiba-tiba terentak ke depan dan mengenai jalurnya itu, jalur spionnya itu gitu. Jadi ntar gue kasih lihat gambarnya. Helm gue itu belah si kacanya, helm half face. Jidat gue kena si dudukan spion tersebut gitu, sampai jidat ini tuh cekung ke dalam, atau tulang tengkoraknya itu sampai masuk ke otak keluar gitu. Jadinya cedera kepala, lalu hidung juga gua masuk ke dalam, dan tulang rawan hidung pun belok ke kiri. Jadi ketika kecelakaan tersebut, nanti gua kasih lihat foto-fotonya di mana gua mengalami 2 kali operasi di situ. Yang pertama operasi ini kepala, kalau kalian lihat di sini, jadi ada kayak cekungan di sini, dan ini tuh belum ditutup oleh logam atau apapun. Di sini juga masih ada jahitan, kalian bisa lihat. Nah ini jahitannya. Untungnya hidung udah, ini adalah masuk ke operasi kedua. Nanti gue liatin juga fotonya. Ini operasi ke-1, dan ini bekasnya masih dibalut, jadi seperti bondu bentuknya. Nah ini karena membuka si tengkorak depan ini seperti topeng, dibuka, dilihat ada serpihan yang menusuk ke otak atau tidak. Tengkoraknya sudah tidak bisa dipakai, yang bulat yang masuk ke dalam otak itu dibuang. Jadi, mungkin 4 bulan ke depan dari sekarang itu bakal kasih lagi itu pemasangan logam atau titanium yang selipkan ke jidat ini, jadi biar ada penghalang kalau ada benturan apa membahayakan lah ya. Dan sekarang kasusnya itu pelaku tersebut sudah diamankan di Polsek Sukajadi, dan mendapatkan tuduhannya itu adalah perdata dan pidana. Karena perdatanya dia tidak memakai helm, dia tidak punya SIM. Kalau pidananya jelas karena kelalaian berkendara yang menyebabkan korban, yaitu gua, mengalami cedera berat lah gitu. Di situ pingsan sekitar 15 detikan. Lalu ada warga juga ojol di situ yang membangunkan saya di situ, dan melepas helm yang memang kacanya sudah belah itu. Jadi gue pegang jidat gue sendiri, dan ternyata bentuknya lebih parah dari yang sekarang pas kejadian itu. Lalu di situ saya ingat nelpon ayah saya sendiri di situ untuk meminta pertolongan mengantarkan ke rumah sakit. Nah ada warga di situ meminta buru-buru untuk dibawa ke medis lah. Jadi waktu itu ojol dari Jalan Perintis tersebut mengantar saya ke klinik Sukasari kalau nggak salah. Nanti ada fotonya juga, gue diantarkan ke klinik Sukasari. Ketika sampai di situ ternyata perawat
ataupun yang jaga di klinik tersebut tidak sanggup karena memang cedera yang memang sangat berat sekali. Bentuk muka pun sudah tidak karuan dan saya menunggu jemputan dari ayah saya yang saya arahkan ke Toto Klinik Sukasari tersebut. Datang ayah saya, lalu ayah saya pun membawa saya ke rumah sakit Hasan Sadikin Bandung gitu. Dari situ saya pun langsung dibawa ke IGD. Tidak lama saya pun menunggu kantong darah karena di situ saya kehilangan banyak sekali darah, hampir 2 apa 3 kantong darah di situ. Saya memerlukan darah tersebut dan beberapa jam kemudian ruang operasi sudah siap. Saya dibawa ke ruang operasi di bius dan dioperasi. Kalau nggak salah kata istri saya itu operasi ini dimulai jam 2 pagi, beres-beres sekitar jam 7 apa jam 8 pagi, jadi lumayan lama untuk proses operasinya gitu. Sadar saya itu dirawat inap, bangun itu jam 2 siang. Kejadian ini terjadi pada tanggal 22 Maret, hari Minggu, dan sekitar jam setengah 8 kejadiannya itu. Akan menceritakan ketika di rumah sakit, operasinya dua kali tahapan. Yang pertama kepala, sudah kepala beres, menunggu jahitan kering, lalu juga ada pengeluaran darah dari kepala karena ada darah beku dikeluarkan, istirahat dan lain-lain karena geraham atas saya pun di sini ada retakan. Jadi di sini retak geraham atas, lalu hidung ke dalam, terus tulang rawan hidung juga bengkok ke kiri, mata pun rada ke bawah, tulang mata ini. Dan itu operasi kedua itu mau operasi muka bagian depan gitu. Muka bagian depan hidung, rahang atas juga sudah dinaikkan juga, jadi sudah diperbaiki. Yang pertama oleh dokter syaraf dan yang kedua oleh dokter spesialis bedah plastik atau bedah rekonstruksi wajah. Saya dirawat di RSHS situ pas banget adaannya ketika kita mengalami wabah COVID-19. Udah 2 minggu saya boleh pulang untuk recovery di rumah sekitar beberapa hari, dan setelahnya diberi kekuatan untuk masuk kerja lagi gitu guys. Untuk kedepannya mungkin saya rehat dulu atau pamit dulu dari dunia motovlogger karena menunggu kondisi recovery ini ya, cedera kepala ini yang cukup harus lama juga recovery-nya. Nanti pun ada operasi untuk penanaman titanium di jidat ini 4 bulan lagi, jadi saya pamit dulu dari dunia motovlogger. Cuman mungkin kalau ada konten-konten tentang kuliner ataupun tentang medis akan saya upload gitu. Mungkin nggak rutin seminggu sekali gitu. Ya, dan juga tambahan motor gua Sisin Max itu yang depannya hancur, terutama kaca besarnya hancur, lalu visornya pun terlepas dan juga potong ya, hancur retak. Kalau belakangnya cuman plat nomornya aja kalau nggak salah bengkok gitu. Belum bisa memberikan foto si NMAX ini karena motor saya sendiri masih ada di Polsek Sukajadi Bandung, jadi masih ada di sana untuk bukti ke pengadilan. Jadi motornya di sana, surat-surat di sana, si motor juga saya di sana, kunci juga masih di sana di Polsek. Kondisi si pelaku masih di penjara sampai saya di awal masuk rumah sakit, terus dia pun masuk ke sel atau ke tahanan sampai hari ini, masih berarti kisaran jarak 2 minggu dia masih di sel dan akan mungkin ya kita proses gitu. Segitu aja yang bisa gua kasih tahu ke kalian. Nanti gua tunjukin juga lokasi-lokasinya. Sampai jumpa di vlog gua selanjutnya. Oke, bye bye.